Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Boleh kembali datang untuk kami bersama-sama belajar. Mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih baik lagi berdasarkan penyataan diri-Mu di dalam Alkitab. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan supaya kami dimampukan bisa mendengar dan memahami. Dan mampukanlah kami juga melakukan pesan-pesan firman yang kami dapatkan pada malam hari ini. Kami lemah dan terbatas, kami mohon Tuhan boleh menolong kami semua dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami memulai kelas ini. Amin. Ya, kita masuk di bagian yang kedua dari doktrin tentang Roh Kudus. Hari ini kita membahas tentang dua istilah ya, yaitu baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Dua istilah ini ada di dalam Alkitab ya. Dibaptis dengan Roh Kudus. Dan juga ada kalimat yang mengatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi baik baptisan roh maupun kepenuhan roh itu memang ada ayatnya eksplisit begitu. Nah, apa maksudnya ini ya? Apa maksud dari baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Paling banyak ya kita akrabnya itu baptisan air. Kalau baptisan Roh Kudus mungkin agak jarang kita dengarkan begitu ya. Apa maknanya kira-kira? Nah, sebelumnya mari kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah ada selang waktu ya, ada jarak antara percaya kepada Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus? Menurut saudara, apakah ada jarak waktu antara percaya Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus? Ada jarak waktunya enggak? Yang kedua, apakah setiap orang Kristen harus berusaha mencari, boleh ditambahkan, dan mengalami baptisan Roh Kudus? Apakah kita ini harus berusaha untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus itu? Yang ketiga, apakah baptisan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Ya. Apakah baptisan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Dan yang keempat, apakah baptisan Roh Kudus selalu ditandai dengan bahasa roh? Sudah jawab semua ya? Nomor 1. Apakah ada selang waktu antara percaya kepada Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus? Kalau jawabannya iya, ya maka kita menganut pahamnya karismatik. Karismatik itu memahami antara percaya Yesus dengan menerima baptisan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Jadi orang yang percaya Yesus yang diselamatkan belum tentu menerima baptisan Roh Kudus, yaitu pahamnya karismatik. Yang kedua, apakah setiap orang Kristen harus berusaha mencari baptisan Roh Kudus? Kalau saudara menjawab iya, lagi-lagi itu pemahaman karismatik. Karismatik mengharuskan orang Kristen dan mengalami baptisan Roh Kudus itu. Ya, jadi tidak cukup percaya Yesus, karena percaya Yesus belum tentu dibaptis Roh Kudus. Sehingga harus berusaha mengalaminya. Apakah baptisan Roh Kudus sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Kalau jawabannya juga iya, maka itu juga pemahaman karismatik. Karismatik menyamakan akan kedua istilah ini. Baptisan roh adalah kepenuhan roh. Kepenuhan roh adalah baptisan roh. Jadi disamakan bagi mereka ya. Yang terakhir, apakah baptisan Roh Kudus selalu ditandai dengan bahasa roh? Kalau jawabannya iya, lagi-lagi karismatik, pemahaman karismatik. Tapi kalau kita dari 4 pertanyaan jawabannya semua tidak, itu reform. Ya, tapi kalau semua iya, ya itu pemahaman karismatik. Kalau kita belajar yang kemarin ya, itu lebih kita menyoroti kontras kita dengan saksi Yehova. Nah, untuk menjelaskan baptisan dan kepenuhan Roh Kudus,
Ini kita banyak kontranya dengan kelompok karismatik. Ya. Oke, sekarang kita mau lihat yang pertama tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Apa sih yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus itu? Yang pertama, baptisan Roh Kudus itu sama dengan menerima Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus, sekali lagi, istilah baptisan Roh Kudus itu sama dengan menerima Roh Kudus. Jadi dari penjelasan singkat ini ya kita bisa simpulkan sebenarnya tidak ada selang waktu atau jarak antara saat percaya Yesus dan saat menerima baptisan Roh Kudus. Tidak ada jarak waktunya. Karena kita menerima baptisan Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Yesus. Itu pemahaman yang alkitabiahnya begitu, saudara ya. Jadi kalau ditanya apakah kamu sudah dibaptis Roh Kudus? Kalau kita sungguh-sungguh benar-benar percaya Yesus, maka dengan yakin kita boleh mengatakan ya, sudah dibaptis Roh Kudus. Kapan? Ya pada waktu percaya Yesus. Ya. Kita lihat beberapa ayatnya ya. Bahwa baptisan Roh Kudus itu sama dengan menerima Roh Kudus yang kita alami pada waktu kita percaya kepada Yesus. Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran-aliran air hidup? Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, yang percaya Yesus, maka di dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup itu adalah Roh Kudus. Jadi orang yang percaya Yesus, maka pada waktu itu di dalam hatinya ada Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya. Ya ini, baptisan Roh Kudus ya ini. Jadi sama dengan menerima Roh Kudus yang kita terima pada waktu percaya. Efesus 1 ayat 13b. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi istilah baptisan roh, menerima Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus itu sama ya. Itu bicara hal yang sama, bicara peristiwa yang sama. Kapan kita dibaptis roh? Pada waktu kita menerima Roh Kudus. Kapan kita menerima Roh Kudus? Ya pada waktu kita dimeterai Roh Kudus. Kapan semua itu terjadi? Pada waktu kita percaya. Kita mengalami 3 istilah ini. Dibaptis roh, menerima Roh Kudus, dan dimeterai Roh Kudus. Itu semua peristiwa kita alami pada waktu kita percaya kepada Yesus. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita mungkin masih ingat tulisan Paulus yang lain yang mengatakan tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Ya, maka jelas di sini ya, pada waktu kita adalah anak, maka karena kita adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Kudus ke dalam hati kita. Kapan kita disebut sebagai anak Allah? Pada waktu percaya Yesus. Maka lagi-lagi baptisan Roh Kudus yang sama dengan menerima Roh Kudus, yang sama dengan meterai Roh Kudus, itu kita terima, kita alami pada waktu kita percaya kepada Yesus. Tambah ayat lagi, Galatia 3 ayat 2, 5 dan 14. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya jelas, kita menerima roh karena kita percaya pada pemberitaan Injil.
bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi kapan Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita? Secara berlimpah-limpah, ya pada waktu percaya. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jelas sekali semua ayat yang barusan kita baca memberitahu kepada kita pada waktu kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus, yang itu sama dengan baptisan Roh Kudus, dan itu sama dengan meterai Roh Kudus. Ayatnya terlalu jelas sekali. Juga demikian dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua. Ya, jadi semua ayat-ayat ini sangat tidak mendukung pandangan karismatik ya, yang mengajarkan adanya jarak atau gap atau selang waktu antara percaya Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus. Tidak ada dasar Alkitab yang kuat ya untuk kemudian membangun doktrin semacam itu, bahwa orang yang percaya Yesus belum tentu menerima baptisan Roh Kudus. Itu semua bertentangan dengan begitu banyak ayat yang barusan kita baca. Ya, sangat jelas, sangat eksplisit. Kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya Yesus. Dan lagi-lagi, menerima Roh Kudus sama dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Memang istilah baptisan Roh Kudus itu kalau kita tanya, siapa sih yang baptis? Kalau orang karismatik ya ngomongnya Roh Kudus yang baptis saya. Sama sekali bukan ajaran Alkitab ya. Yang baptis kita tuh Yesus. Roh Kudus semacam sebagai sarana atau objek yang dipakai untuk membaptis kita. Jadi bukan Roh Kudus yang membaptis kita. Yesus yang baptis kita dengan Roh Kudus ya. Kita lanjut. Nah, mengapakah kelompok karismatik itu bersikeras mengajarkan bahwa orang yang percaya Yesus itu belum tentu menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga harus mengejar, harus mencari, harus mengalami setelah percaya itu. Karena memang di dalam Alkitab ada paling tidak dua bagian. Dua bagian peristiwa yang semacam ada gap. Ya, semacam ada jarak waktu antara percaya Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus. Ayatnya salah satunya adalah di 1 Korintus, di dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal 2. Pada peristiwa Kisah Rasul 1 sampai 2, kita masih ingat itu ya. Kisah para murid yang disuruh Yesus untuk menunggu Roh Kudus ya. Mereka berdoa dan segala macam. Waktu itu jelas murid-murid Yesus sudah percaya. Tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Dan baru menerimanya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Jelas ini memang ada gap ya, antara percaya Yesus dan menerima Roh Kudusnya. Kelihatannya dari peristiwa inilah kelompok karismatik itu membangun doktrinnya. Oh, orang yang percaya Yesus belum tentu terima Roh Kudus. Buktinya para murid sudah percaya Yesus, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Terima Roh Kudusnya belakangan. Memang dalam hal ini ya kita mengakui tentu ada selang waktu, ada jarak waktu. Ya. Tetapi ingat, peristiwa semacam ini, itu adalah peristiwa yang khusus karena itu terjadi sebelum hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Maka ada selang waktu, ada gap semacam ini, suatu yang wajar terjadi. Karena memang Roh Kudus belum turun waktu itu. Sehingga ada jarak antara percaya Yesus dan menerima Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 ini sudah dikatakan oleh Yesus sebenarnya ya. Barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sudah dikatakan lebih awal. Akan diterima, berarti memang belum diterima, karena memang Roh Kudusnya belum turun. Jadi peristiwa khusus ini semacam ada gap atau selang waktu, itu ada penyebabnya, ada konteksnya, yaitu hari Pentakosta belum terjadi. Tentu hal ini tidak bisa ditarik untuk menjadi doktrin yang berlaku pada masa kini. Kita sudah mengalami hari Pentakosta, Roh Kudus sudah turun nih. Berbeda dengan para murid, pada waktu itu Roh Kudus belum turun. Nah, salah satu juga kesalahan dari kelompok karismatik adalah ini kan satu peristiwa yang terjadi ya. Alkitab hanya memberikan satu fakta, satu kejadian, satu kisah, satu deskripsi. Ini loh yang terjadi pada waktu itu, murid-murid sudah percaya, tapi waktu itu mereka belum terima Roh Kudus karena Roh Kudusnya belum turun. Itu sebuah cerita, sebuah kisah, dan tidak pernah diajarkan secara eksplisit. Ya, bahwa kamu yang percaya, kamu belum terima Roh Kudus, kamu harus tiru para murid, mencari, berdoa, menunggu sampai Roh Kudus turun. Tidak ada ayatnya semacam itu. Nanti kita lihat ya, ada penafsiran tentang apa itu yang namanya deskriptif dan apa itu namanya didaktik ya. Kalau tidak salah ada poinnya di sini nantinya. Deskriptif itu adalah bagian Alkitab yang dalam tanda kutip sekedar menggambarkan kisahnya. Kalau didaktik itu adalah bagian Alkitab yang berisi pengajaran. 10 hukum Taurat, deskriptif atau didaktik? Didaktik. Jangan. Khotbah Yesus. Tapi kalau cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Deskriptif. Yang deskriptif tidak bisa langsung ditarik menjadi didaktik. Kacau semua. Yesus bisa kasih makan 5.000 orang lebih pakai 5 roti 2 ikan. Wah, kita menarik rumus. Jadi kalau mau pesta, undang 5.000 orang laki-laki. Jangan usah takut ya. Suruh bawa anak istri, orang tua segala macam. Ya. Tidak usah dana besar, cukup 5 roti. Ya. 2 ikan. Ini ada ayatnya, kacau semua. Tentu yang deskriptif ada pelajarannya iya, tapi tidak bisa dari deskriptif langsung ditarik mentah-mentah menjadi pengajar, tidak bisa. Yesus berjalan di atas air. Tentu ada pengajaran di balik kisah itu. Tapi tidak bisa mengambil kisah itu dicomot langsung menjadi pengajaran. Kalau Yesus bisa, kita adalah pengikut Yesus, kita pasti bisa. Jadi kalau mau ke Penajam, gak usah ferry. Apa itu ferry? Ya. Speed gak usah, kelotok gak usah, jalan saja. Kacau semuanya. Ini juga termasuk bagian ini ya. Kisah Rasul pasal 2, murid-murid menunggu turunnya Roh Kudus. Ini deskriptif. Ya karena waktu itu Roh Kudus belum turun sehingga mereka menunggu. Menjadi salah adalah kita juga harus tunggu. Loh, apa yang ditunggu? Dia sudah datang kok. Apa yang ditunggu? Ya, ini kesalahan dalam menafsir Alkitab tidak bisa membedakan mana yang deskriptif, mana yang didaktik ya. Ada peristiwa yang kedua ya, semacam ada gap antara percaya dan menerima baptisan Roh Kudus. Itu kisahnya ada di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Kisah 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Jadi orang-orang Samaria ya, ingat ini orang-orang non-Israel ya, non-Yahudi ya. Pada waktu mereka menerima firman Allah, lalu kepada mereka, yaitu orang-orang Samaria ini, diutuslah
dua rasul besar ini, Petrus dan Yohanes ke situ. Ini penting. Loh, kenapa nih orang-orang yang bertobat, orang-orang Samaria non-Yahudi yang bertobat, mengapa harus diutus Petrus dan Yohanes ke sana? Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Berarti waktu mereka percaya, mereka belum memperoleh Roh Kudus. Sampai kedua rasul itu datang ke situ berdoa, maka baru mereka menerima Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka percaya, tapi belum menerima Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini kelihatannya dasarnya lebih kuat ya. Ini buktinya nih, orang percaya Yesus, mendengar Injil percaya, tapi belum terima Roh Kudus. Bagaimana kita menjelaskan peristiwa ini? Ini juga termasuk peristiwa khusus. Kalau yang kejadian pertama, peristiwa pertama tadi, Kisah Rasul pasal 2, itu peristiwa khususnya adalah karena memang Roh Kudusnya belum turun di hari Pentakosta itu. Bagaimana kita menjelaskan peristiwa yang kedua ini? Orang-orang Samaria percaya, tapi belum terima Roh Kudus. Semacam ada gap, ada jeda waktu. Oleh kelompok karismatik, lagi-lagi ini ditarik ke zaman ini. Itu juga kita bisa begini. Sudah percaya Yesus tapi belum terima Roh Kudus sehingga kita harus tarik, kita harus tunggu. Ada penjelasannya, saudara. Bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang umum, tapi peristiwa khusus. Ya. Apa khususnya? Ini adalah bagian yang istimewa. Istimewanya terletak di mana? Perhatikan, terletak pada datangnya dua rasul kepada orang-orang Samaria itu. Sebenarnya sesuatu yang cukup aneh sih. Kok bisa orang non-Yahudi percaya, orang Samaria percaya, kenapa dua rasul diutus ke sana? Nah, di sini letak keistimewaannya. Ingat ya, peristiwa ini tidak ada peristiwa lain di mana seorang percaya lalu perlu didatangi para rasul. Tidak ada. Kalau begitu keistimewaannya apa? Sehingga rasul-rasul itu perlu didatangkan ke sana. Nah, penjelasannya begini. Ini merupakan bagian istimewa karena yang diinjili saat itu adalah orang Samaria. Ingat ya, pada masa itu terjadi pertentangan ya antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ini dua kelompok yang saling menentang ya. Orang Yahudi menentang orang Samaria juga menentang orang Yahudi. Ini dua kelompok yang saling bertentangan waktu itu. Nah, lalu oleh anugerah Tuhan yang Samaria ini mendapatkan anugerah menerima Injil. Ya. Lalu kenapa kok perlu diutus rasul Yahudi ke sana? Begini, kalau orang Samaria masuk ke dalam gereja begitu saja, maka bisa dipastikan hal itu memecah gereja menjadi golongan Yahudi dan golongan Samaria. Ingat ya, orang-orang non-Yahudi ini semacam dicangkokkan. Karena akar keselamatan kan memang dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudinya menolak, maka yang luar Yahudi dicangkokkan ke situ. Termasuk kita. Orang-orang Chinese, orang-orang Indonesia, non-Yahudi. Kita dicangkokkan sebenarnya. Ada berkat di balik penolakan orang Yahudi terhadap Yesus ya. Nah, kembali ke sana tadi ya. Kalau rasul-rasul tidak didatangkan sehingga dengan hadirnya rasul mereka menerima Roh Kudus, maka bisa saja akan gereja terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu gereja golongan Yahudi dan gereja golongan Samaria. Untuk mencegah terjadinya perpecahan itu, maka Allah menahan Roh Kudusnya. Atau tidak memberikan Roh Kudusnya pada waktu orang-orang Samaria itu percaya. Tidak, Allah tahan dulu. Lalu Allah utus dua rasul Yahudi untuk mendoakan dan orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan demikian, maka orang Samaria akan tunduk pada otoritas dari rasul-rasul Yahudi itu. Dan orang-orang Yahudi yang tahu bahwa orang Samaria menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan para rasul Yahudi akan menerima orang-orang Samaria itu ke dalam gereja. Ya, jadi ada tujuannya dan ini peristiwa khusus. Kalau Allah langsung berikan Roh Kudusnya tanpa melalui para rasul Yahudi, ya akan terjadi perpecahan. Ingat ini dua kelompok ini gontok-gontokan terus. Ya, tidak ada rukunnya gitu. Ya, sehingga dengan diutusnya Rasul Yahudi lalu mendoakan orang-orang Samaria dan menerima Roh Kudus, maka orang Samaria ini ya bisa menyadari dirinya begitu ya, tunduk akan otoritas pada para Rasul Yahudi itu. Menghargai, memang dari situlah akar keselamatannya. Dan orang-orang Yahudi bisa menerima. Oh, ternyata orang-orang Samaria itu juga mendapatkan Roh Kudus melalui kita orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menerima orang Samaria yang percaya itu juga masuk ke dalam gereja. Maka terjadilah kesatuan gereja itu. Lagi-lagi ini peristiwa khusus. Ini tidak mungkin berlaku pada masa kini. Hal semacam ini, ya penafsir mengatakan apa yang terjadi pada orang Samaria pada waktu itu mewakili semua orang-orang percaya dari kelompok non-Yahudi yang belakangan. Jadi kita percaya dan menerima Roh Kudus bahwa kita ada di luar orang Yahudi. Kita sudah diwakili oleh kelompok Samaria ini. Sehingga mereka semacam menjadi pintu pembuka untuk nantinya semua orang non-Yahudi yang percaya itu bisa langsung menerima Roh Kudus. Jadi ini adalah peristiwa khusus ya. Yang pada waktu itu memang Injil baru diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang Samaria, dan mereka percaya kepada Yesus. Jadi Allah punya tujuan. Di balik semacam ada peristiwa gap antara percaya Yesus dan menerima Roh Kudus. Allah punya tujuan yaitu menjaga kesatuan gereja. Sehingga orang Yahudi tidak akan menolak terus dan orang Samaria juga tidak menjadi sombong. Maka satu-satunya cara adalah orang Samaria yang percaya tidak diberikan Roh Kudus dulu, diutuslah rasul-rasul Yahudi ke sana, baru didoakan dan mereka menerima Roh Kudus. Maka terjadilah kesatuan gereja. Orang Yahudi Kristen menerima yang Samaria Kristen dan orang yang Samaria Kristen tidak menjadi sombong dengan apa yang dikatakan sebagai anugerah Tuhan itu. Ya, jadi itu penjelasan semacam itu. Dan peristiwa semacam ini tidak banyak. Paling tidak ini dua peristiwa yang sangat menyolok sekali tentang semacam adanya gap. Selain ini tidak ada. Sehingga sesuatu yang salah mengambil dua peristiwa yang bersifat deskriptif lalu menjadi semacam doktrin, dogma bahwa kita yang percaya pasti belum menerima Roh Kudus sehingga kita mesti cari lebih dulu. Sesuatu yang keliru ya. Bandingkan dengan ayat-ayat yang eksplisit tadi. Yang jelas mengatakan pada waktu kita percaya, kita menerima Roh Kudus dan itu sama dengan menerima baptisan Roh Kudus. Tiap orang Kristen yang sejati pasti sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Sehingga tidak perlu lagi untuk meminta atau mencari. Ini lagi-lagi menyanggah kelompok karismatik ya, yang menyuruh kita, ayo cari baptisan Roh Kudus, tunggu baptisan Roh Kudus. Ya, tak perlu, karena kita, meskipun kita tidak rasa, kita dibaptis air kita rasa ya, basah, dingin. Kalau dibaptis Roh Kudus kita tidak rasa memang. Tapi yakinlah itu sudah kita alami pada waktu kita ya. Sehingga kalau kita sudah terima baptisan Roh Kudus ya, kita perlu cari lagi, minta lagi, kita sudah alami kok. Dan itu faktanya Alkitab tidak pernah menyuruh kita meminta atau mencari baptisan Roh Kudus, tidak ada. Carilah baptisan Roh Kudus, mintalah baptisan Roh Kudus, tidak ada. Yang Alkitab suruh adalah percayalah kepada Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Apa kok tidak disuruh mencari baptisan Roh Kudus ya? Karena sudah include pada waktu kita percaya Yesus,
itu sama dengan kita menerima baptisan Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita mungkin bercakap-cakap dengan kelompok karismatik atau Pentakosta yang punya kebiasaan selesai hari kenaikan Yesus, mereka punya 10 hari ya, untuk berdoa menanti Roh Kudus. Ya, kalau kita diajak, ayo kita nantikan Roh Kudus supaya kita mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ya, kita ngomong, sorry ya, aku sudah terima. Aku tidak perlu minta, aku tidak perlu cari. Tuh, kapan kamu terima? Pada waktu aku percaya Yesus. Alkitab dengan begitu banyak ayat katakan, aku sudah menerima Roh Kudus pada waktu aku percaya. Nah, berbeda dengan kelompok karismatik ya. Baptisan Roh Kudus tidak sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kelompok karismatik menyamakan kedua istilah ini, tapi kita tidak. Baptisan Roh Kudus berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Apa bedanya? Baptisan Roh Kudus adalah penerimaan Roh Kudus, ini hanya terjadi sekali saja seumur hidup. Karena sekali Roh Kudus itu masuk, maka dia tidak akan keluar selama-lamanya. Jadi sekali menerima Roh Kudus, maka itu terjadi sekali untuk sepanjang kekekalan kita nantinya. Cukup sekali itu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang Allah anugerahkan di dalam hati kita, hidup kita, dia menyertai kita selama-lamanya. Ya, artinya kita menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus itu sekali saja untuk seumur hidup kita, bahkan sampai dalam kekekalan. Oke, kita lanjutkan. Baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Ya. Kalau kelompok karismatik itu mewajibkan ya. Tandanya di baptis Roh Kudus itu berbahasa roh. Karena itu mesti harus cari bahasa roh. Sampai ada beberapa gereja yang ngajarin kursus bahasa roh ya. Supaya orangnya jadi pede. Wah, aku sudah dibaptis Roh Kudus. Kapan? Kemarin. Apa buktinya? Aku bahasa roh. Ya meskipun itu bahasa rohnya bahasa roh ngaco gitu ya. Nah, baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Ada beberapa catatan Alkitab ya. Yang pertama, memang ada peristiwa di mana baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Memang ada ayatnya, ada kisahnya, ada realitanya bahwa orang yang percaya, yang menerima Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Misalnya tadi ya kisah pasal 2 ayat 4. Ya, pada hari Pentakosta itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Tapi kita sudah pelajari ya, ternyata yang dikatakan oleh para rasul ini bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti manusia. Justru mereka waktu ngomong, orang-orang Yahudi yang dari berbagai daerah datang itu bisa mendengar. Artinya bahasa roh yang benar itu memang bahasa manusia, bukan bahasa yang aneh-aneh ya. Dan memang berupa bahasa, berupa kalimat, berupa kisah yang diceritakan ya. Bukan suku kata yang terus diulang-ulang, bukan itu. Kisah Rasul 19:6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi memang ada kisahnya. Orang menerima Roh Kudus dalam waktu itu mereka berbahasa roh.
Lalu oleh kelompok karismatik ini jadikan dogma ya. Oh, ini berarti kalau orang terima Roh Kudus, kalau orang dibaptis Roh Kudus, mereka berarti harus berbahasa roh. Lagi-lagi ini dari kesalahan menafsirkan hal-hal yang deskriptif. Lagi-lagi kisah 19 ayat 6 ini kan sesuatu yang deskriptif. Sesuatu yang dikisahkan, yang dideskripsikan. Waktu itu Paulus tumpang tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Ini kan kisah, ini cerita yang digambarkan, yang dinyatakan. Tentu ada pelajaran di balik itu, tapi bukan berarti langsung semena-mena dijadikan dogma, tidak bisa begitu. Kecuali yang mengatakan kamu boleh yakin menerima baptisan Roh Kudus kalau kamu berbahasa roh. Tapi tidak ada ayat semacam begitu. Ya. Ada peristiwanya. Tapi ingat, di dalam Alkitab juga ada peristiwa di mana baptisan Roh Kudus itu nantinya tanpa bahasa roh. Ini kita masih berikan contoh satu lagi ya, tentang peristiwa di mana baptisan Roh Kudus disertai dengan bahasa roh. Misalnya Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi memang ada catatan Alkitab, orang yang terima Roh Kudus lalu seketika itu juga disertai dengan karunia bahasa roh. Memang ada peristiwanya begitu. Tetapi di dalam Alkitab juga ada peristiwa di mana baptisan Roh Kudus tanpa disertai bahasa roh. Contohnya adalah di Kisah Rasul pasal 2 juga ya, tidak jauh dari yang tadi ya. Kisah 2 ayat 38 dan 41. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tidak dicatat bahwa 3.000 orang yang menerima Yesus, yang menerima Roh Kudus, itu berbahasa roh. Tapi mungkin orang bisa mengatakan begini, lah tidak diomongkan kan bukan berarti tidak terjadi. Jangan pakai argument from silent dong. Bukan begitu pikirnya. Justru sebaliknya. Kalau seandainya memang ajarannya yang benar adalah yang terima Roh Kudus harus berbahasa roh, harusnya di sini mestinya juga dicatat begitu. Tapi tidak. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus, ya, yang menerima karunia Roh Kudus itu, mereka tidak ada satupun yang dikatakan pada waktu itu berbahasa roh. Ya. Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jelas waktu itu sida-sida itu percaya kepada Yesus dan sesuai dengan ayat-ayat yang lain, jelas pada waktu itu dia menerima Roh Kudus. Tapi tidak dikatakan bahwa sida-sida itu berbahasa roh. Jadi kita mendapatkan dua data ini dalam Alkitab ya. Ada yang menerima Kudus disertai dengan bahasa roh, ada yang menerima Roh Kudus tanpa bahasa roh. Contoh lagi ya, Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tira yang beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dan tidak dikatakan Lydia ini berbahasa roh. Jadi sekali lagi, Alkitab memberikan dua data ini. Ada yang percaya Yesus terima Roh Kudus disertai dengan bahasa roh. Ada yang percaya Yesus terima Roh Kudus tanpa bahasa roh. Dua data ini tidak mungkin dikumpulkan kalau kita percaya Yesus terima Roh Kudus harus berbahasa roh. Tidak mungkin. Karena ada ayat yang mengatakan yang terima Roh Kudus tanpa bahasa roh. Jadi bagaimana kita bisa mengerti? Ya artinya berbahasa roh itu tidak menjadi tanda mutlak seseorang menerima Roh Kudus. Kita mesti kembali ke 1 Korintus pasal 12, bahwa bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang diberikan kepada seseorang tapi tidak diberikan kepada yang lain. Maka kita melihat bahwa catatan Alkitab yang memberitahu bahwa ada orang yang percaya, menerima Roh Kudus dan berbahasa roh, maka kita hanya bisa melihat itu, oh orang itu mendapat karunia bahasa roh, selesai. Kepada yang lain, Yesus tidak berbahasa roh, oh mereka tidak terima karunia bahasa roh. Selesai. Sesuatu yang salah untuk mengharuskan terima Roh Kudus harus berbahasa roh. Itu justru menentang Alkitab itu sendiri. Tapi kita bisa mengerti sebagai tadi ya, seperti tadi. Bahwa mereka yang percaya dan berbahasa roh itu karena bahasa rohnya itu bukan sebagai tanda menerima Roh Kudus. Tapi bahasa rohnya itu sebagai karunia yang diberikan kepada orang yang percaya itu. Ya, jadi tidak ada keharusan berbahasa roh sebagai bukti atau tanda baptisan Roh Kudus. Clear itu, jelas sekali Alkitab mengajarkan bagian itu ya. Oke, sampai di sini kita bicara tentang baptisan Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Seperti yang sudah dikatakan di awal ya, baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus itu berbeda. Bedanya tadi ya, baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali saja seumur hidup kita. Tapi kepenuhan Roh Kudus harus terjadi berulang kali. Baptisan Roh Kudus kita alami sekali untuk selamanya. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu harus terjadi berulang kali. Kita lihat ayatnya. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, hendaklah kamu mengalami kepenuhan Roh Kudus, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa kata hendaklah itu dalam bentuk present ya. Yang artinya itu terjadi terus menerus. Ini satu perintah ya. Ya, jadi harus terjadi berulang kali terus menerus. Karena itu tidak salah ketika Alkitab memberitahu kepada kita, Rasul Petrus itu dikatakan dipenuhi Roh Kudus itu berulang kali ya. Misalnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dan seterusnya. Tentu salah satunya Petrus ya. Lalu Kisah 4 ayat 8, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Di Kisah 2 dia penuh. Di Kisah 4 dia penuh lagi. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi baptisan sekali dipenuhi Roh Kudus itu mesti terus berlangsung ya. Baptisan Roh Kudus itu terjadi pada saat percaya. Kalau kepenuhan Roh Kudus belum tentu terjadi pada saat percaya. Ya, karena
Baptisan itu kan peristiwa di mana kita menerima keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi dipenuhi Roh Kudusnya itu bisa next berikutnya ya. Tidak langsung terjadi pada waktu itu. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang kepenuhan Roh Kudus dan bahasa roh. Ya, lagi-lagi ini kita mengkontraskan dengan karismatik ya. Kalau karismatik ya jelas ya, karena mereka menyamakan baptisan roh dengan kepenuhan Roh Kudus. Maka kalau mereka mengajarkan baptisan Roh Kudus itu tandanya bahasa roh, maka tentu bagi mereka yang dipenuhi Roh Kudus juga harus berbahasa roh. Memang sekali lagi di dalam Alkitab ada peristiwa di mana penuh Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Itu sudah kita baca ya, kisah Rasul 2 ayat 4 tadi ya. Para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah kesalahan penafsiran. Kenapa? Karena mereka menjadikan bagian yang bersifat deskriptif itu menjadi bagian yang bersifat didaktik. Ya. Saya sudah jelaskan dikit tadi ya. Deskriptif ya apa yang digambarkan Alkitab sebagaimana mestinya ya. Penggambaran, kisahnya, ceritanya. Kalau didaktik sesuatu yang memang pengajaran langsung ya. Nah, mereka juga salah dengan mengabaikan bagian-bagian Alkitab yang lain. Padahal prinsip penafsiran Alkitab adalah satu ayat tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kisah Rasul 2 ayat 4, bahwa ketika para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, lalu mereka mengajarkan bahwa orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh, maka sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka sedang menabrakkan dengan ayat-ayat yang lain, ya, yang dimana bahwa bahasa roh itu karunia, yang namanya karunia tidak diberikan kepada semua orang percaya. Lagi-lagi apa yang diharuskan bahasa roh bagi yang dipenuhi Roh Kudus itu bertentangan dengan ayat yang lain yang mengatakan bahasa roh adalah salah satu karunia yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya sebagian beberapa saja. Ayat tentang bahasa roh sebagai karunia itu ada di 1 Korintus 12 ayat 7-11 itu ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan bahasa untuk kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang seorang. Artinya tidak kepada semua orang. Maka penafsiran di mana yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Sedangkan semua orang Kristen harus dipenuhi Roh Kudus. Itu akan menabrak bagian ini yang mengatakan bahasa roh adalah salah satu karunia, bukan untuk semua orang. Juga 1 Korintus 12 ayat 28-30. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengajarkan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Lagi-lagi ini salah satu karunia dari semuanya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengajarkan mujizat? Tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk menyembuhkan, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh? Tidak. Jadi pengajaran Alkitab bahasa roh adalah salah satu karunia. Maka sekali lagi ya, mengharuskan bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus yang harus dialami semua orang, jelas menabrak bagian Alkitab ini. Dan itu justru adalah bukti penafsiran yang salah. Yang kesalahan yang berikutnya adalah mengharuskan bahasa roh sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus. Itu tidak konsisten. Mengapa tidak konsisten? Ingat ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, itu yang terjadi bukan hanya munculnya bahasa roh,
Dalam Kisah Rasul pasal 24, itu di sana juga ada tiupan angin. Ada lidah-lidah seperti nyala api. Jadi paling tidak ada 3 bagian yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 itu ya. Ada tiupan angin, ada lidah-lidah seperti nyala api, dan bahasa roh. Lalu mereka mengambil cuma yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Lalu yang kedua ini bagaimana? Itu namanya penafsiran yang tidak fair, tidak konsisten ya. Harusnya kalau mereka mau fair, mau konsisten, harusnya pengajarannya adalah semua orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus harus mengalami 3 hal ini. Dia mengalami tiupan angin, dia mengalami lidah-lidah nyala api di atas kepalanya, dan bahasa roh, mestinya begitu. Tapi tidak ada satu orang pun dari kelompok karismatik yang mengajarkan ini. Kenapa? Ya karena mau bicara tiupan angin, mau bicara lidah-lidah nyala api, gak bisa ditiru. Kalau bahasa roh mereka bisa palsukan. Tapi tiupan angin, lidah-lidah api, siapa yang bisa memalsukannya? Tidak bisa. Jadi sekali lagi ya, mengharuskan bahasa roh menjadi tanda dipenuhi Roh Kudus, itu adalah akibat dari penafsiran yang sangat salah. Ya. Memang di dalam Alkitab, sekali lagi ya, ada yang dipenuhi Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Ya. Tapi ingat di dalam Alkitab juga ada orang yang dipenuhi Roh Kudus tanpa bahasa roh. Kisah 6 ayat 3 sampai 5, ayat 3 dan 5. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh. Jadi Stefanus dikatakan penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan Filipus dan seterusnya. Tidak pernah di dalam Alkitab dicatat Stefanus berbahasa roh. Bahkan dalam kisah di mana dia menjadi martir, kisah 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Tidak ada cerita sama sekali Stefanus yang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Jadi lagi-lagi ya, Alkitab memberikan 2 data ini. Ada yang dipenuhi Roh Kudus disertai bahasa roh, ada yang dipenuhi Roh Kudus tanpa berbahasa roh. 2 data ini tidak mungkin disimpulkan yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Salah. Tapi kita bisa mengerti bagian Alkitab yang mengatakan ada orang dipenuhi Roh Kudus disertai bahasa roh. Kita bisa menilainya yang berbahasa roh pada waktu dipenuhi Roh Kudus itu bukan sebagai syarat atau tanda mutlaknya, tapi sebagai karunia yang memang dianugerahkan tepat pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, demikian kita mesti mengertinya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Apa sih tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Yang pasti tidak harus berbahasa roh. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan Allah mengaruniakan bahasa roh, itu bisa. Tapi bukan sebagai tanda mutlaknya. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus dan dia berbahasa roh, maka itu bukan sebagai tanda mutlaknya, tapi sebagai karunia yang diberikan kepada dia. Yang tidak mungkin diberikan kepada semua orang, namanya karunia ya. Untuk melihat tanda yang pasti orang dipenuhi Roh Kudus, itu bukan dari Kisah Rasul pasal 2 sebenarnya. Untuk melihat tanda yang pasti tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu kita bisa lihat salah satunya dari sekian banyak ayat ya. Salah satunya dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Disambung ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 18, sebuah perintah ya.
kamu hendaklah penuh dengan roh. Ayat 19 itu sebagai bukti pertama. Ayat 20 sebagai bukti yang kedua. Ayat 21 sebagai bukti yang ketiga. Jadi kalau kita mau tahu tanda yang mutlak dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah tiganya itu ada di dalam bagian ini. Tentu masih banyak tanda yang lain ya. Misalkan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang ya berani menyampaikan kebenaran firman dan seterusnya ya. Tapi dari bagian ini kita lihat tiga tanda utama ya, yang merupakan tanda mutlak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hatinya akan penuh dengan pujian kepada Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus ya, kalau ini kan airnya sudah tinggal dikit ya. Kalau tadi sebelum diminum kan gelas ini dipenuhi air. Ya ini sedikit gambar bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus ya. Dipenuhi semuanya. Maka kalau orang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka hatinya juga penuh. Penuh apa? Penuh dengan pujian kepada Tuhan. Ayat 29. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ingat di dalam ayat 28 adalah perintah. Kamu harus penuh dengan roh. Dan buktikan itu bahwa hatimu itu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Seringkali ini diremehkan ya masalah memuji Tuhan. Ya. Padahal itu sebagai tanda orang yang hatinya penuh roh. Itu hatinya yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu akan penuh dengan pujian kepada Tuhan. Saya pernah ngomong ya, tidak berarti setiap orang Kristen harus pintar nyanyi. Tidak. Tidak semua diberikan karunia pintar nyanyi. Tapi masalah pujian itu bukan masalah kita pintar nyanyi atau tidak pintar nyanyi. Masalah pujian kepada Tuhan itu bukan masalah hobi kita nyanyi atau tidak nyanyi. Bukan. Itu masalah hati kita yang tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan itu kan memang tidak harus identik dengan notasi tertentu ya. Kita bisa memuji Tuhan mungkin bahkan pakai lagu kita sendiri. Ya meskipun tidak diorbitkan, tidak ditulis. Tapi bisa itu muncul ya. Sehingga kita memuji Tuhan itu ya. Orang yang diberi Roh Kudus memuji Tuhannya pasti bukan hanya cuma di gereja. Tapi di segala tempat. Hatinya betul-betul penuh dengan sukacita dalam memuji Tuhan. Dia akan lebih suka memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani daripada lagu-lagu duniawi yang tidak jelas maknanya. Nah, ini sekaligus sebagai cermin kita ya. Kita lebih suka memuji Tuhan atau nyanyi lagu-lagu yang tidak ngena. Ya, lagu-lagu yang gak ada maknanya segala macamnya. Lagu-lagu yang sekedar happy, senang-senang ya. Bang Toyib, mengapa tak pulang-pulang? Anakmu. Segala macam. Atau nyanyi sangat besar anugerahmu dan seterusnya. Orang yang diberi Roh Kudus hatinya penuh dengan pujian kepada Tuhan. Jadi kalau hati kita tidak penuh dengan pujian kepada Tuhan, kita tidak suka memuji Tuhan, maka simpulkan sendiri kita penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Justru sebaiknya hati kita dipenuhi dengan lagu-lagu yang gak ada kaitan dengan kemuliaan Tuhan sama sekali. Ya. Ada lagu yang ya mungkin bagi orang cukup kreatif, tapi apa sih maknanya ya? C, A minor ke D, apalagi gimana tuh? Lupa syairnya ya. Gimana tuh? Lupa lagi syairnya. Masa gitu terus yang ada di dalam hati kita gitu ya. Di mana pujian kepada Tuhannya? Sekali lagi orang yang diberi Roh Kudus hatinya pasti juga penuh dengan pujian kepada Tuhan. Sekali lagi ini bukan tentang hobi atau tidak hobi. Bukan bicara tentang pintar atau tidak pintar. Ini masalah hati. Hati kita yang mau mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, ada enggak itu? Kalau kita cuma
Taunya muji Tuhan cuma di gereja tok ya. Masa kita penuh Roh Kudus cuma di gereja aja? Tidak kan, mestinya di setiap waktu, dimanapun, itu hati kita bisa penuh dengan pujian. Ya, di mobil bisa nyanyi puji Tuhan, bersenandung segala macam. Tapi bukan sebagai paksaan ya, tapi memang sesuatu yang apa ya, menjadi natural ya. Yang supranatural menjadi natural bagi kita yang kita lakukan ya seperti bernafas begitu. Tanda yang kedua dari kepenuhan Roh Kudus. Hatinya penuh juga dengan apa? Ucapan syukur. Roh Kudus memenuhi dia, maka hatinya penuh juga, penuh dengan pujian yang pertama. Yang kedua penuh dengan ucapan syukur. Ayat 20. Tadi salah ayatnya, bukan 29-19 ya. Yang tadi yang penuh dengan pujian itu ayat 19, saya salah ketik 29, salah itu ya. 19. Ayat 20, itu hatinya penuh dengan ucapan syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur senantiasa. Orang yang benar-benar hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus ya. Itu dia tidak gampang ngeluh. Tidak gampang ngeluh. Dalam kondisi apapun, tidak gampang ngeluh. Tapi sebaliknya dia itu bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Keadaan baik, tidak baik, tetap dia bisa mengucap syukur. Keadaan sehat atau sakit, dia bisa ucap syukur dalam dua keadaan itu. Dalam keadaan untung atau rugi, dia bisa ucap syukur dalam dua keadaan itu. Itu tandanya orang dipenuhi Roh Kudus ya. Tapi kalau kita ini dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngeluh, jadi koreksi, hati kita dipenuhi apa nih? Dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi apa? Ada orang ya, yang susah sekali bersyukur. Ini menjadi koreksi kita ya. Kalau hidup kita benar-benar dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, kita tidak gampang ngeluh. Sebaliknya yang gampang adalah ucapan syukur. Itu sesuatu yang luar biasa itu ya, Roh Kudus bekerja itu ya. Dan yang terakhir, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya juga penuh. Tadi penuh dengan pujian, yang kedua penuh dengan ucapan syukur, yang ketiga penuh dengan kerendahan hati. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendah hati, tidak sombong ya. Tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kalaupun mengalami konflik dengan orang lain, dia lebih mudah untuk merendahkan dirinya, merendahkan hatinya ya, daripada mempertahankan egonya sendiri. Kadang-kadang dalam perselisihan kita lebih gampang untuk nonjolkan ego kita ya. Pengen menang sendiri ya. Tapi ketika kita memberikan diri kita dipenuhi Roh Kudus, itu akan menolong kita ya. Bahwa kita belajar untuk rendah hati seorang kepada yang lain ya. Tidak lagi mementingkan siapa lebih hebat, tidak. Tapi adalah kebenaran itu yang paling dinomorsatukan ya. Buat apa sombong tapi berdiri di dalam ketidakbenaran ya. Nah ini menjadi satu hal yang mengkoreksi juga. Jadi bukan bahasa roh menjadi tanda mutlak orang dipenuhi Roh Kudus, tapi tiga hal ini ya menjadi tanda ya. Bahwa waktu hati kita dipenuhi Roh Kudus, maka hati kita penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur, dan penuh dengan kerendahan hati. Maka sebaliknya, ketika hati kita ini kosong akan pujian, hati kita ini kosong akan ucapan syukur, ngomel terus ya. Hati kita ini kosong akan rendah hati, berarti kesombongan itu ya. Berarti kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak dipenuhi Roh Kudus.
Mungkin yang terjadi adalah kita sedang mendukakan Roh Kudus itu. Karena dia tidak menguasai hidup kita. Sehingga kita mendukakan dia pada waktu itu. Sekarang kita lihat slide yang terakhir. Bagaimana sih kita dipenuhi Roh Kudus itu? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Gimana caranya kalau begitu? Nah, kata dipenuhi Roh Kudus, kata dipenuhi itu pasif ya. Hendaklah kamu dipenuhi, pasif. Berarti Roh Kudus yang memenuhi kita. Kita yang dipenuhi. Tapi bukan berarti kita diam. Enggak. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita ini dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus itu selalu memakai firman Tuhan ya, dalam menguasai hidup kita. Dalam menguasai, dalam membimbing, dalam memenuhi, dia selalu memakai firman Tuhan. Sehingga kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa tidak. Kita memberikan diri kita untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Roh Kudus selalu memakai firman Tuhan di dalam membimbing, memimpin, menguasai kita. Dia mengingatkan kita, dia mengajar kita. Karena itu, kalau kita sungguh-sungguh rindu dipenuhi Roh Kudus, maka itu tidak bisa dilepaskan dari membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dia bisa lepas dari itu. Sesuatu yang salah ya. Orang merasa dipenuhi Roh Kudus hanya dengan mereka mengandalkan bahasa roh yang palsu. Tidak dipenuhi Roh Kudus sama sekali. Tapi pada waktu kita merindukan firman Tuhan, kita merindukan Roh Kudus, kuasailah hidupku, pimpinlah hidupku, bimbinglah aku, penuhi aku. Maka itu akan terjadi ketika kita juga memberikan diri kita merindukan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman itu guys terlepas. Dia memenuhi kita, membimbing kita, menguasai kita, memenuhi kita, memakai firman Tuhan. Jadi lagi-lagi pertanyaannya, cinta firman atau tidak? Kalau tidak cinta firman, bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana membaca Alkitab? Mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bagaimana? Kalau itu terlalu miskin, ya berarti sudah cukup jadi bukti kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita mungkin dipenuhi dengan ide-ide kita sendiri, pemikiran kita sendiri, dan cilakanya mungkin dunia yang memenuhi kita, bukan Roh Kudus yang memenuhi kita. Dunia dengan semua filosofinya, nilainya, ajarannya, itu tiap hari memenuhi pikiran kita. Padahal Alkitab menyuruh kita, hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Mari kita harus semakin giat lagi di dalam membaca, dalam mendengar, dalam merenungkan firman Tuhan. Dan memohon Roh Kudus menguasai kita melalui firman Tuhan itu sendiri. Jadi itu saudara sekalian tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Jadi tidak identik dengan bahasa roh ya. Tapi justru identik dengan hadirnya firman Tuhan yang menguasai, memimpin dan menuntun hidup kita. Oke, pelajarannya berhenti sampai di sini tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Silakan jika ada yang mau bertanya. Apakah ada yang di Zoom yang mau bertanya? Maksud, Ya. bagaimana cara mengukur bahwa kita yakin kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Ukurannya. Iya, paling enggak indikasinya atau apa? Ini suaranya anu ya. Coba dihitungkan aja. Dinormalkan kembali.
Oke, cek. Oke, cek. Oke, cek. Oke, cek. Oke, cek. Hah? Kembaran. Nah, sudah. Yang kedua, Ustaz. Oke, ukurannya ya. Oh, yes. Saya akan sebenarnya sudah barusan saya jelaskan terakhir itu ya. Dari Efesus tadi itu ya. Jadi untuk kita mengukur seberapa sih saya dipenuhi Roh Kudus. Mungkin yang pertama adalah seberapa rindu dulu. Seberapa rindu sih kita dipenuhi Roh Kudus itu dulu pertanyaannya ya. Rindu enggak dipenuhi Roh Kudus? Ukurannya apa sih kita rindu? Lagi-lagi firman Tuhan menjadi ukurannya. Kerinduan kita untuk dipenuhi Roh Kudus itu sama dengan kerinduan kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Sama dengan kerinduan kita untuk dibimbing dengan firman Tuhan. Sama dengan kerinduan kita untuk diarahkan dengan firman Tuhan. Itu sama. Jadi bukan bahasa roh ukurannya. Tapi ukurannya adalah firman Tuhan. Seberapa kita rindu pada firman. Itu juga mencerminkan seberapa rindu kita dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus, sekali lagi waktu bimbing kita selalu pakai firman Tuhan. Tidak ada orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus tanpa rindu kepada firman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ukurannya itu, ukurannya adalah kerinduan kita terhadap firman Tuhan. Itu sangat mutlak. Sangat mutlak. Hei jemaat GPMI Balikpapan, berapa banyak yang rindu pada firman Tuhan sungguh-sungguh. Ayo. Malam hari ini diperintahkan kepada kita, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Maka tidak bisa tidak. Kita harus sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Harus. Ayo dong mulai bangun lagi. Bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus melalui hari-hari kita. Lagi-lagi diingatkan ya, tiap pagi jam 5 pagi sudah dibagikan di grup-grup. Baca, dengar. Masih sangat sedikit yang mendengarnya pagi-pagi ya. Masih banyak yang bukanya di siang hari, tidak tahu bukanya itu sekedar buka atau benar-benar merenungkan ya. Ayo jemaat Tuhan, ayo. Kita diperintahkan dipenuhi Roh Kudus. Itu ukurannya adalah kerinduan kita kepada firman Tuhan. Ya, itu ukurannya. Yang kedua, 3 hal tadi ya. Hati kita seberapa sih kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Berat enggak sih kita ini memuji Tuhan itu berat enggak sih? Kalau kita memuji Tuhan seperti kita bernafas ya, kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia, seperti kita bernafas, itu tandanya kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Ucapan syukur. Tolak ukurnya tadi. Seberapa sering sih kita mengucap syukur? Mudah enggak kita mengucap syukur? Dalam segala keadaan tentunya ya. Kalau hidup kita lebih banyak ngeluhnya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit enggak puas. Ya. Rasa kurang terus, tidak ada kepuasan sama sekali. Ya, enggak dipenuhi Roh Kudus itu ya, itu dipenuhi kedagingan kali itu. Ya. Keluhan, ngeluh terus ya. Ucapan syukur menjadi buktinya. Dan ukurannya kerendahan hati tadi. Ya, ukurannya pada waktu kita konflik sama orang nih. Kita rasa mau menang sendiri, ya, mau mendominasi, atau sebaliknya kita menyadari bahwa kita bisa ada salahnya. Ya. Kita tidak mencari kemenangan kita sendiri, kita mencari kebenaran dan kasih. Mementingkan bagian itu. Ya kira-kira itulah ukurannya ya, paling tidak ya dari pembahasan ini ya. Poin-poinnya begitu ya. Bicara kerinduan pada firman, bicara pujian kepada Tuhan, ucapan syukur dan kerendahan hati. Itu menjadi beberapa item sebagai tolak ukurnya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Berarti kita boleh minta dipenuhi Roh Kudus gitu ya. ataukah itu aktif gitu Ustaz? Ayo, Koji masih lanjut lagi? Iya. Apakah kita menjadikan itu satu pokok doa kita pribadi bahwa seperti ada beberapa pujian juga kadang kan minta
kita dipenuhi Roh Kudus gitu. Apakah itu benar begitu? Ada permohonan minta terus dipenuhi Roh Kudus saja, atau itu berjalan bersamaan sebagai bentuk tadi indikatornya tadi kerinduan kita. Justru Tuhan yang menyuruh kita, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi itu bagian yang mesti kita lakukan ya. Jadi kalau kita cuma nyanyi, ya Roh Kudus penuhi aku, cuma nyanyi tok gitu, tapi kita enggak merindukan firman, kita enggak memberikan diri kita benar-benar dikuasai, dipimpin, ya itu cuma pujian yang kosong ya. Kan kita kan diperintahkan, hendaklah kamu dipenuhi. Memang dipenuhi kita pasif, Roh Kudus memenuhi kita, tapi bukan berarti kita benar-benar diam tanpa menyadari beberapa poin tadi, tidak bisa. Jadi kita boleh nyanyi, Roh Kudus penuhi aku, kita boleh doa, Roh Kudus penuhi aku, tapi kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Roh Kudus kan memenuhi aku, juga memakai kerinduanku pada firman. Juga memakai hatiku ya dengan beberapa tadi ya, ukuran-ukuran tadi. Sehingga kita tidak bisa cuma pasrah diam, lalu menunggu Roh Kudus memenuhi, enggak. Kita rindu dipenuhi Roh Kudus, tapi kita juga mesti sering mengintrospeksi diri. Apakah yang aku lakukan ini mencerminkan Roh Kudus menguasai hidupku? Banyak-banyak kita untuk melihat diri kita ya. Seberapa penuh sih Roh Kudus itu menguasai hidup kita? Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi, tidak cukup kita cuma nyanyi dan doa, ya Roh Kudus penuhi aku, tidak cukup. Justru Tuhan ngomong sama kita diperintahkan kok. Tiap hari, tiap waktu, hendaklah kamu penuh. Ya, dua-duanya berjalan ya. Roh Kudus akan memenuhi kita, tapi kita juga membuka diri dong. Untuk benar-benar hidup kita dikuasai, dipimpin, dibimbing. Dan sekali lagi itu tidak terlepas dari firman Tuhan. Ya, oke. Ya, thank you Mas. Apakah pekerjaan Roh Kudus juga pada saat Tuhan mengacaukan menerang Babel dengan berbagai bahasa? Apakah ini merupakan awal dari berbagai bahasa di dunia? Yang ngacaukan saya yakin Tritunggal ngacaukan semua. Ya tentu ada Roh Kudus juga ya. Ya enggak mungkin Roh Kudusnya enggak terlibat dalam pengacauan bahasa itu ya. Ya jelas dari itu ya munculnya berbagai bahasa ya, menjadi semacam akarnya. Tentu habis itu masih pecah-pecah lagi ya. Bukan berarti semua bahasa di dunia cuma ada di Babel waktu itu, tentu tidak ya. Tapi jelas dari situ muncul berbagai macam bahasa, nantinya bahasa-bahasa itu akan berkembang lebih banyak lagi ya. Ada lagi? Apakah dipenuhi Roh Kudus bisa ditandai dengan talenta yang semakin maksimal dipakai? Belum tentu. Karena orang bisa talentanya kelihatan luar biasa ya. Tapi jas itu bukan jas hujan ya, tapi itu cuma sekedar suatu penampakan luar. Dipenuhi Roh Kudus itu bicara kedalaman kita. Orang bisa kelihatan sangat bertalenta, sangat luar biasa dalam karunia-Nya. Tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena bisa saja orang yang bertalenta itu hatinya penuh dengan kesombongan. Bisa saja orang yang bertalenta itu kelihatan maksimal banget, saya gak pernah saat teduh. Bisa jadi. Di luar kelihatan wow, tapi Tuhan lihatnya, aduh, kamu ini gak melayani Tuhan, kamu melayani dirimu sendiri, kamu cuma show off aja, kamu cuma perform saja. Hati-hati ya. Orang bisa puji kita loh ya, orang bisa puji kita, wah kamu bertalenta luar biasa, tapi kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana kedalaman kita dengan Tuhan. Belum tentu. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti akan memaksimalkan talentanya iya. Ya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan memaksimalkan talentanya iya. Tapi orang yang memaksimalkan talentanya belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena orang yang memaksimalkan talenta kan bisa hatinya kan bisa macam-macam tuh isinya ya. Tapi yang jelas orang
waktu dipenuhi Roh Kudus, dipimpin dengan firman Tuhan, disadarkan, kamu punya talenta, kamu pakai untuk pelayanan, kamu pakai untuk Tuhan. Pasti begitu. Ya, gitu jawabannya ya. Ada lagi? Oke, tidak ada. Di akhir pelajaran ini sekali lagi pesan firman Tuhan adalah, ingat ini perintah bagi kita. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Tidak cukup bagi kita sekedar berdoa dan nyanyi, Roh Kudus penuhi aku. Tapi penting bagi kita untuk membuka hidup kita, membuka hati kita untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Bukan dengan cara kita pasif, dengan cara kita merindukan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan mohon Roh Kudus memampukan kita menghidupinya. Itulah satu proses kita mengalami pengalaman Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan biar setiap kita boleh mengintrospeksi diri kita. Siapakah yang memenuhi diri kita selama ini? Kita sendiri atau Roh Kudus? Apa yang memenuhi pikiran hati kita? Kebenaran firman Tuhan atau nilai-nilai dari dunia ini? Berapa banyak pujian kepada Tuhan ada dalam hati kita? Ucapan syukur penuhi hati kita. Dan berapa banyak, berapa dalam kerendahan hati kita satu terhadap yang lainnya. Itu semua menjadi ukuran untuk kita bercermin seberapa penuh Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Mari kita mohon Tuhan memampukan kita supaya kita mengalami Roh Kudus memenuhi kita. Dengan kita membuka hidup kita, dipimpin dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Malam hari ini kami bukan hanya belajar untuk tahu, tapi kami belajar juga untuk mengalami apa yang Engkau inginkan kami alami. Itu pengalaman hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana pikiran, hati, perkataan, hidup kami dikuasai, dikendalikan, dipimpin, diarahkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena itu jangan biarkan kami punya hati yang tanpa merindukan firman Tuhan. Jangan biarkan kami terus terlena, hanya mengisi pikiran dan hati kami dengan nilai-nilai dari dunia ini. Sedangkan kami tidak lagi peduli kepada firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, bila setiap hari kami mengalami Roh Kudus memenuhi hati kami, mengendalikan hidup kami, menguasai, memimpin. Dan semuanya itu tentang firman-Mu yang ada dalam hidup kami. Ketika firman Tuhan memenuhi hati kami, Roh Kudus memimpin kami dengan itu, maka mulut kami, hati kami akan penuh dengan pujian kepada Engkau. Hati kami akan limpah dengan syukur. Dan kami akan terus dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan terima kasih. Ubahkanlah kami dengan kebenaran-Mu ini. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi benar-benar menjadi pengalaman kami secara pribadi. Dalam nama Yesus, kami mengakhiri akan kelas ini. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.